Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Mendengar apa yang dikatakan Suke, baik penjaga toko maupun orang-orang di sekitarnya terkejut. Menjadi publik, mengumpulkan uang, menghasilkan uang dengan berdagang di pasar saham, dan membuat spin-off. Meskipun semua ini terdengar sangat membingungkan bagi mereka, tetap saja, mereka semua merasa bahwa itu mungkin berhasil. Jadi, apakah Anda akan menjual toko Anda kepada saya atau tidak? Atau apakah Anda akan menjadi pemegang saham? Jika Anda tidak mau bekerja dengan saya akan pergi dan bertanya kepada orang lain. Suke mulai tidak sabar. Penjaga toko memaksakan senyum. Anak muda, saya dapat menjual toko saya kepada Anda jika Anda benar-benar menginginkannya, tetapi untuk menjadi pemegang saham, saya tidak dapat melakukannya karena saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Lagi pula, toko saya sangat mahal. Katakan saja berapa banyak yang kamu inginkan, aku punya banyak uang. Suke tersenyum. Selama saya bisa memperluas toko saya bisa melakukan apapun yang dia minta. Soal uang, saya akan tetap mendapatkannya. Bagus. Tolong tunggu di sini sebentar. Bab novel baru diterbitkan di FREEB, Veld CM. Penjaga toko mengangguk. Kemudian dia berjalan ke toko dan mulai menghitung. Setelah beberapa saat, dia berjalan ke Suke dan menetapkan harga toko. Tidak termasuk semua senjata ajaib dan artefak yang dikandungnya, toko itu akan menelan biaya 2 juta batu roh. Pemilik toko sudah lama ingin menjual tokonya. Itu terletak jauh dari pusat kota, dan toko itu tidak berjalan dengan baik akhir-akhir ini. Tapi dia membenci gagasan meninggalkan tokonya di sana. Oleh karena itu, dia sekarang sangat senang karena Suke ingin membeli tokonya. Tokonya tidak kecil, jadi Suke menganggap harga ini sangat masuk akal dan setuju. Ya. Tiba-tiba, sejumlah besar pria datang menunggang kuda, berhenti di luar toko. Mereka adalah 3.000 tentara kota salju. Cepat, Jenderal Zuge akan menjarah rumah seseorang lagi. Ayo cepat. CK. Beraninya dia tidak memberitahuku tentang ini. Para prajurit mengira mereka akan menjarah rumah seseorang dan semuanya menjadi sangat bersemangat. Budfest sangat marah, karena dia telah diberitahu untuk tidak datang. Melihat mereka datang, Suke melepas topengnya dan berteriak, "Dengar, tangkap Budfest." Apa? Budfest terkejut dan berhenti berlari. Apa yang terjadi? Mengapa Anda memerintahkan mereka untuk menangkap saya? Orang-orang saat ini juga terkejut ketika Suke melepas topengnya. Dia adalah Jenderal Zuge? Aku tahu itu. Kenapa dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap anjing peliharaannya? Mungkinkah dia ingin membunuh anjing itu dan menjual dagingnya? Suke menunjuk Budfest dan berteriak, "Hari ini, kita akan menjarah Budfest. Ambil semua Spirit Stone-nya." Suke tahu Budfest memiliki banyak benda berharga, seperti pedang bintang 8. Karena Suke tidak pernah tertarik pada apa yang disebut harta karun ini, dia tidak pernah mengambil benda Budfest. Tapi kali ini berbeda. Dia membutuhkan beberapa batu roh ekstra. Dia telah memutuskan untuk langsung mendapatkan beberapa batu roh dari Budfest, atau menjual beberapa senjata ajaib bintang 8 Budfest. Tiba-tiba, para prajurit mengepung Budfest. Menyadari dia tidak bisa melarikan diri, Budfest mengancam mereka, mengatakan, "Tetap di tempatmu. Siapapun yang berani menyentuhku akan ditendang sampai mati olehku." Suke tersenyum. "Budfest, jaga dirimu baik-baik. Serahkan semua batu rohmu padaku, aku akan mengembalikannya padamu begitu aku menghasilkan uang." "Aku tidak punya." "Betulkah?" "Ya." "Apa kamu yakin?" "Ya, saya yakin." Suke mengangguk. "Baiklah, aku bermaksud mentraktirmu makanan yang sangat enak jika kamu memberiku beberapa batu rohmu." "Sayang sekali." "Tunggu, ini dia. Jika Anda membutuhkan lebih banyak, saya akan mendapatkan lebih banyak dan memberikannya kepada Anda." Budfest berkata sambil mengeluarkan 2 batu roh dengan kualitas terbaik. Faktanya, Budfest tidak terlalu tertarik dengan makanan. Namun, sejak memakan tahu bau yang dibuat Suke, dia menjadi kecanduan. Begitu dia mendengar ungkapan makanan yang enak, dia tidak dapat menahan godaan. "Ini dia, jika kamu membutuhkan lebih banyak, katakan saja padaku." "Saya butuh lebih." "Kamu tidak membohongiku tentang makanan enak kan? Berikan saja semua batu yang kamu miliki." "Hanya 10 lagi." "Baik, berikan padaku. Aku berjanji akan mentraktirmu makan enak besok." Secara total, Suke sekarang memiliki 12 batu roh dengan kualitas terbaik. Melihat ini, semua orang saat ini terdiam.
Bahkan anjing peliharaannya sekaya ini. Pemuda ini pasti sangat kaya. Tapi tetap saja, dia memang tidak tahu malu, membohongi hewan peliharaannya sendiri. Dia mengambil batu-batu itu tanpa mentraktir anjingnya makan enak. Serius, ada 12 batu roh berkualitas tinggi di sini, yang setara dengan 12 juta batu roh berkualitas rendah. Bahkan makanan di istana kerajaan tidak akan semahal ini. Kemarilah, ambil dulu 2 juta batu roh kualitas rendah, dan bersihkan tokomu sekarang. Suke memberikan 2 batu roh kualitas terbaik kepada penjaga toko. Penjaga toko kemudian memberinya kontrak. Kesepakatan itu dilakukan. Kemudian Suke memerintahkan para prajurit untuk meruntuhkan tembok antara toko dan Zai Baoge. Dia juga mengeluarkan beberapa benda indah dari sistem parsel miliknya untuk menghiasi tokonya. Ini termasuk hal-hal seperti wallpaper, meja dan kursi dalam gaya modern, beberapa ornamen dekorasi yang dimaksudkan untuk jendela kaca, dan beberapa lampu warna-warni yang belum pernah dilihat oleh siapapun di dunia kultivasi sebelumnya. Ketika dinding runtuh, Suke mulai membersihkan dan mendekorasi toko. Dengan bantuan beberapa prasasti sihir, dia mulai melakukan pekerjaannya dengan cepat. Dia menyebarkan semua dekorasi modern yang indah di sekitar toko, menerangi lampu dengan ki. Orang-orang saat ini semua terkejut dengan apa yang mereka lihat. Suke bekerja dari siang hingga senja. Setelah matahari terbenam, beberapa penonton pergi. Tapi segera, banyak orang lain datang. Lagi pula, benda-benda ini semuanya sangat mewah dan termasuk hal-hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Budfest datang juga. Dia bahkan berpikir bahwa salah satu potongan kaca dekoratif sebenarnya adalah sesuatu yang lezat. Ketika dia bersiap untuk memakannya, Suke dengan cepat menendangnya. Keesokan harinya, Suke telah selesai dengan dekorasinya, dan menggantung papan nama toko di luar. Banyak orang mendengar bahwa jenderal telah membuka toko dan semua buru-buru datang untuk melihat-lihat. Begitu mereka melihat tokonya, mereka sangat terkejut. Di antara semua bangunan kuno di kota kekaisaran, sangat jarang melihat toko baru, cerdas, dan tampak modern seperti itu. Toko ini juga memiliki nama yang aneh, McDonald dari fraksi surga yang meledak. Hei, pernahkah kamu mendengar berita bahwa Jenderal Zhuge mengubah penampilannya dan berpartisipasi dalam pelelangan yang diadakan oleh Kamar Dagang Tianliu, di mana dia memenangkan banyak item, bernilai total lebih dari 7 miliar batu roh? Aku sudah mendengar berita ini. Jumlah itu terlalu besar. Namun, saya pernah mendengar bahwa dia telah melarikan diri karena dia tidak memiliki cukup batu roh untuk membayar. Itu omong kosong. Dia membuka toko. Namanya McDonald's dari fraksi surga yang meledak. Ya Tuhan, benarkah? Bisakah orang itu membuka toko? Siapa yang berani mengunjungi tokonya? Tepat, sayang sekali tokonya belum dibuka untuk umum. Aku ingin tahu apa komoditas utamanya. Saya pernah mendengar bahwa dia berencana untuk menjual daging anjing. Sepertinya anjingnya akan hancur. Tidak, kudengar dia akan membuka rumah bordil. Bab novel baru diterbitkan di FREEB, N. Veld CM. Pagi-pagi sekali, semua orang di kota kekaisaran sedang membicarakan Suke. Setelah menyelesaikan renovasinya, Suke segera menutup toko, membangkitkan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya dari para penonton. Dari tempatnya di dalam istana kekaisaran, Permaisuri Air juga mendengar berita itu. Permaisuri Air tercengang setelah mendengar bahwa Suke telah menghabiskan begitu banyak batu roh untuk menawar barang-barang dalam pelelangan, melakukan semuanya atas nama Wang Xichong. Rupanya, dia tidak menyangka Suke menjadi begitu kaya. Terlepas dari apakah dia bisa melunasi semuanya pada akhirnya, dia masih menghabiskan lebih dari 5 miliar batu roh, yang merupakan jumlah yang sangat besar. Pria kecil ini sangat pandai membuat masalah. Permaisuri Air menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dengan lembut untuk memanggil seorang pelayan wanita. Kemudian dia berkata dengan suara rendah, "Pergilah ke kamar dagang Tianliu dan hentikan mereka meminta 2 miliar sisa hutang dari Suke. Mereka dapat memotong jumlah itu langsung dari keuntungan saya di lelang ini." Pelayan wanita itu tercengang. Kemudian dia berkata dengan tergesa-gesa, "Yang mulia, saya pernah mendengar bahwa Jenderal Zhuge telah berjanji kepada kamar dagang Tianliu bahwa dia akan melunasi sisanya setelah 7 hari. Sekarang dia telah membuka toko di kota kekaisaran. Dia akan memulai bisnis. Apakah dia akan membuka toko?" Permaisuri Air terkejut lagi. Ya, konon nama tokonya adalah McDonald's dari fraksi Exploding Heavens. Banyak orang tertarik dengan tokonya. Namun, tokonya belum dibuka secara resmi. Tidak ada yang tahu komoditas apa yang akan dia jual. Permaisuri Air menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa. Pria kecil ini selalu mendapatkan ide-ide fantastis.
Bisnis macam apa yang bisa menghasilkan lebih dari 2 miliar batu roh dalam 7 hari? Ya, banyak orang berencana untuk menertawakannya. Permaisuri air tersenyum sedikit lagi. Mungkin mereka akan kecewa. Ah, pelayan itu terkejut. Yang mulia, barusan Anda mengatakan bahwa ide-idenya selalu fantastis kan? Maksudku idenya selalu berbeda dari orang normal. Tugas yang mustahil bagi orang biasa dapat diselesaikan melalui ide-ide fantastis anak kecil ini, jawab permaisuri air dengan senyum tipis. Pelayan itu benar-benar bingung. Jadi, apakah saya masih harus pergi ke kamar dagang Tian Liu? Belum tentu. Mari kita lihat apa yang akan terjadi dalam 7 hari. Permaisuri air tersenyum. Pelayan itu bahkan lebih bingung. Baginya, sangat mustahil bagi seseorang untuk mendapatkan lebih dari 2 miliar batu roh dalam waktu 7 hari. Bahkan permaisuri air pun bisa mewujudkannya. Tapi mengapa permaisuri air begitu yakin tentang Jenderal Zhuge itu? Di sebuah wisma di kota kekaisaran, beberapa anak muda yang berasal dari keluarga kaya dan resmi sedang minum di kamar pribadi. Mereka semua tertawa. Haha, Wang Sichong itu sebenarnya Zhuge Liang yang menyamar. Ini benar-benar penghinaan besar baginya. Kupikir dia akan pulang untuk mengambil batu roh. Aku tidak menyangka dia akan membuka toko. Dia terlalu kekanak-kanakan. Apakah dia benar-benar berpikir dia tahu segalanya? Seorang ahli perang belum tentu ahli dalam berbisnis. Dia melamun tentang mendapatkan lebih dari 2 miliar batu roh dalam 7 hari. Bahkan pengusaha paling berpengalaman pun tidak bisa menjanjikan untuk mendapatkan 100 juta batu roh dalam 7 hari. Bagaimana dia bisa menghasilkan lebih dari 2 miliar? Hehe, abaikan saja kesombongannya. Dalam 7 hari, dia akan menjadi bahan ejekan. Tepat, aku harap kalian semua akan menggunakan kekuatanmu untuk mencegah orang membeli apapun yang dia rencanakan untuk dijual. Seperti itu, yang akan dia dapatkan hanyalah penghinaan dan rasa malu. Hahaha. Ruang pribadi dipenuhi dengan tawa. Pada saat itu, Suke telah memilih lebih dari 10 tentara yang memiliki keterampilan memasak dasar dari 3.000 tentara kota salju. Kemudian dia mulai secara individu mengajari setiap prajurit yang dipilih bagaimana menggunakan teknologi dan produk baru ini. Selain itu, makanan McDonald's tidak terlalu rumit. Selama bahannya tersedia, semuanya bisa dibuat dengan mudah seperti jalur perakitan. Sebagai koki, apa yang bisa dilakukan Suke adalah memproses makanan pada langkah terakhir untuk menambahkan semua jenis efek magis. Tentu saja, dia memutuskan untuk mencoba makanannya sendiri sebelum membuka toko untuk memverifikasi semua kemungkinan efek dari makanan tersebut. Akhirnya, dia menuliskan efek dari setiap makanan di papan reklame, sehingga pelanggan dapat memesan sesuai dengan itu. Setelah belajar sepanjang pagi, para prajurit terpilih telah menguasai keterampilan untuk mengoperasikan peralatan yang dibeli oleh Suke. Kemudian mereka mulai bekerja dengan penuh semangat. Beberapa dari mereka bertanggung jawab untuk menggoreng keripik kentang, beberapa dari mereka bertanggung jawab untuk menggoreng chicken nugget, beberapa dari mereka adalah pengambil pesanan dan sisanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan batu roh. Sekarang, semuanya sudah siap. Oke, saudara-saudaraku, mari kita tetapkan tujuan kecil untuk mendapatkan 1 miliar batu roh pada hari pembukaan. Suke mulai memotivasi para prajurit dengan berteriak keras. Mendengar tujuannya, para prajurit terpilih itu ketakutan. Apakah dia berencana untuk mendapatkan 1 miliar batu roh pada hari pembukaan? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kamu percaya diri? Suke bertanya dengan keras. Para prajurit menjawab, Suke berkata, mereka yang tidak percaya diri akan dihukum menurut hukum militer. Segera para prajurit berteriak, kami memiliki kepercayaan diri. Mendengar itu, Suke menganggukkan kepalanya dengan puas. Terlepas dari apakah para prajurit itu percaya diri atau tidak, dia cukup percaya diri. Setelah diproses oleh keterampilan koki Suke, makanannya akan lebih efektif daripada ramuan bintang 3 atau bintang 4. Terlebih lagi, efek dari beberapa makanan tidak dapat diwujudkan oleh ramuan. Jenderal Zhuge, Butfest berencana menyelinap ke toko kami untuk mencuri makanan dengan menggali lubang di pintu belakang, seorang prajurit dari kota salju melaporkan dengan tergesa-gesa. Katakan padanya jika dia tidak ingin dicekik sampai mati, dia harus kembali ke istana kekaisaran. Aku akan memberinya hadiah makanan lezat di malam hari. Suke melambaikan tangannya. Kemudian dia berbelok ke gerbang utama. Melambaikan tangannya, dia berteriak, prajurit, sesuai targetku, ayo buka bisnis. Ya Pak, para prajurit menjawab dalam paduan suara, dengan semangat tinggi dan penuh semangat. Sementara itu, banyak penonton yang penasaran sudah berkumpul di luar toko.
Banyak orang mendiskusikan komoditas toko Suke, karena gaya renovasinya sangat baru sehingga tidak ada yang pernah melihat yang seperti itu di masa lalu. Juga, beberapa orang menantikan untuk menyaksikan penghinaan Suke pada hari pembukaan tokonya. Dentang, dentang, dentang. Akhirnya, Suke memerintahkan prajuritnya untuk mengangkat pintu penggulung. Terkejut, semua penonton menatap toko dengan rasa ingin tahu. Seiring dengan pengangkatan rolling door, renovasi gaya McDonald's yang khas mulai terlihat oleh para penonton. Semua penonton benar-benar terkejut dan tercengang. Luar biasa, ini benar-benar indah. Lihat itu benar-benar membuatku bergairah. Hemat nafasmu, di dunia ini, gaya renovasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja itu akan membuatmu bersemangat. Wah, lihat, sepertinya itu toko makanan. Benarkah, siapa yang akan membeli makanan dengan batu roh di kota kekaisaran? Ini jelas merupakan penipuan. Saat mereka menggelengkan kepala, para penonton ini mulai membaca menu di papan reklame. Saat berikutnya, mata mereka melebar karena terkejut. Astaga, mungkinkah ini makanan? Burger ayam panggang dari fraksi surga yang meledak, dan harganya 500.000 batu roh untuk satu? Sial, kentang goreng dari fraksi surga yang meledak, harganya 10.000 batu roh untuk sekali goreng? Ya Tuhan, ini pasti toko yang tidak bermoral? Di dalam toko, sebuah papan reklame tergantung di dinding. Di papan ada gambar segala macam hamburger, sayap ayam, kentang goreng, dan sebagainya. Masing-masing diberi label dengan harga dan nilai gizinya. Secara khusus, ukuran font harga sangat besar. Roti kuning dengan daging dan sayuran di tengah harganya 500.000 batu roh kualitas rendah. Ini gila. Kentang gorengnya bahkan lebih mahal. Itu hanya kentang, tapi dia menjualnya dengan harga 10.000 batu roh kualitas rendah. Tunggu sebentar, setiap kentang goreng berharga 10.000 batu roh kualitas rendah. Petik 2. Dan Big Mac itu bahkan lebih mahal daripada kentang goreng. Masing-masing harganya 1 juta batu roh kualitas rendah. Ya Tuhan, dia benar-benar tidak tahu cara menjalankan bisnis. Dia hanya tahu cara bertarung. Mendengar ini, Suke tidak marah sama sekali. Dia duduk di samping dengan kaki disilangkan, menyalakan sebatang rokok dan mengetuk abu di piring. Papan reklame itu juga memuat beberapa kata lain yang berbunyi, dilarang merokok. Kunjungi free web, untuk pengalaman membaca novel terbaik. Toko itu penuh dengan orang, tetapi tidak ada yang berani mengambil langkah maju dan memesan, karena semuanya sangat mahal. Oh, tunggu sebentar, lihat ke sana, seorang pria tiba-tiba berteriak, menunjuk ke papan nama toko. Lihat pengantar di sebelah harga. Burger ayam panggang dapat membantu seseorang segera pulih, dan membantunya naik ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi itu hanya berfungsi untuk seseorang yang berada di tahap transformasi bayi, atau pada tahap yang lebih rendah dari tahap transformasi bayi. Astaga, memang benar, burger ini bahkan lebih kuat dari pil air hijau kejernihan hebat. Omong kosong, Great Clarity Green Water Pill dapat membantu seseorang melampaui batas kemampuannya sendiri, dan dapat digunakan berkali-kali. Burger ini hanya dapat digunakan sekali. Dan kentang goreng itu, dengan hanya 1 goreng, kamu bisa meningkatkan kecepatan kultivasimu 2 kali lipat dalam rentang 1 jam. Itu memiliki fungsi yang sama dengan arai pengumpulan jiwa. Jika ini benar, maka harganya sebenarnya sangat masuk akal. Ini tidak mungkin benar. Coba pikirkan, kita bahkan belum pernah mendengar atau melihat makanan semacam ini sebelumnya. Ya, kamu benar, roti dengan daging di dalamnya. Stik kentang, fungsinya tidak sama dengan obat. Selain itu, harganya sangat tinggi, jadi tidak ada yang mau mencoba apapun. Tetapi perkenalan tertulis benar-benar memikat, terutama bagi para kultivator yang sekarang mengalami hambatan dalam pengembangan kekuatan mereka. Mereka putus asa untuk naik ke tahap yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Itulah mengapa harga Great Clarity Green Water Pill naik menjadi 60 juta batu roh berkualitas rendah dalam pelelangan. Sekarang, seseorang hanya perlu menghabiskan 500.000 batu roh, dan mereka mungkin dapat menikmati efek yang sama. Jenderal Zuge, bagaimana jika aku gagal naik ke tingkat yang lebih tinggi setelah aku memakan makananmu? Tanya seorang pria parubaya, yang berada di level 2 tahap transformasi bayi. Dia adalah penguasa keluarga Liu, keluarga yang sangat berpengaruh di kota kekaisaran. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan datang ke sini sendirian. Dikatakan bahwa dia telah mengalami kemacetan selama 30 tahun, saya pikir dia mungkin tidak akan pernah memasuki tahap berikutnya dalam kehidupan ini. Kurasa dia ingin mengambil kesempatan ini. Pokoknya, dia harus memberitahu kita apa yang akan dia lakukan jika makanannya tidak berhasil.
Tiba-tiba, semua orang menatap Suke. Suke dengan tenang mematikan rokoknya dan mengeluarkan piring kecil. Di piring itu, ada kalimat yang berbunyi, kami berjanji jika produk yang Anda beli palsu atau rusak, kami akan memberi Anda kompensasi 10 kali lipat dari nilai asli produk. Melihat ini, orang-orang saat ini menarik napas dalam-dalam. Dia berjanji bahwa jika produk yang kita beli palsu atau cacat, dia akan memberi kita kompensasi 10 kali lipat dari nilai asli produk. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi freeweb.of.l.com untuk merasakan kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Betulkah, jika burger yang harganya 500.000 batu roh berkualitas rendah tidak berfungsi, dia akan memberi kita kompensasi 5 juta? Bisakah burger ini benar-benar sekuat itu? Tuannya agak ragu-ragu. Lagi pula, 500 juta batu roh berkualitas rendah bukanlah jumlah uang yang sedikit. Dia harus berpikir dengan hati-hati sebelum membuat langkah apapun. Tepat pada saat ini, lebih banyak penonton datang. Jangan tertipu olehnya, dia pasti berbohong. Ya, tidak ada yang berani meminta kompensasi darinya jika burgernya tidak memiliki efek yang dia klaim. Kamu semua tahu siapa dia sebenarnya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Mendengar ini, semua orang saat ini setuju. Ya, bahkan jika burger itu palsu, tidak ada yang berani meminta kompensasi darinya. Bang! Suke tiba-tiba berdiri dari kursinya dan dengan dingin menatap penontonnya. Kemudian dia berubah menjadi bayangan yang melesat di antara kerumunan. Ah! Apa yang sedang kamu lakukan? Beberapa pembudidaya diseret keluar dan dibuang ke jalan. Suke kemudian menginjak dada mereka begitu keras sehingga tanah di bawah mereka pecah. Menit berikutnya, mereka semua mulai memuntahkan darah dan pingsan. Kamu benar-benar berani? Apakah kamu benar-benar berpikir aku orang yang sangat lembut? Suke mencibir. Kemudian dia berjalan perlahan kembali ke tokonya. Melihat ini, orang-orang mundur dan menyingkir. Mereka menyadari bahwa Suke masihlah Suke yang lama, yang merupakan iblis yang kejam. Keluar. Kalian bahkan tidak mampu membeli burger 500 juta batu roh. Keluar dari tokoku. Suke mulai mendorong orang keluar. Semua orang merasa marah. Beraninya kau membenci kami? Ya, kami tidak kaya, jadi apa? Kami masih manusia, beraninya kau memperlakukan kami seperti ini? Anda tidak bisa mendorong kami keluar seperti ini. Tetapi mereka semua tahu bahwa Suke sangat kejam, jadi tidak ada yang benar-benar mengeluh. Tuan keluarga Liu mencibir, Jenderal Zuge, karena Anda menjalankan bisnis, Anda setidaknya harus memperlakukan kami dengan setara. Jika Anda ingin menghasilkan uang, Anda tidak boleh berperilaku seperti ini. Suke mengerutkan kening. Kamu tidak tahu apa-apa, ini disebut pemasaran, sebuah konsep yang dikemukakan oleh Stanislavski, Master Murong Popper. Orang-orang saat ini tercengang. Stanislavski, Tuan Murong Popper? Tuan keluarga Liu juga menggelengkan kepalanya. Jenderal Zuge, sebagai seorang pengusaha, Anda harus selalu jujur. Anda mengatakan bahwa jika produk yang kami beli palsu atau cacat, Anda akan memberi kami kompensasi 10 kali lipat dari nilai asli produk. Apakah Anda benar-benar bersungguh-sungguh? Tentu saja aku bersungguh-sungguh. Beli atau tidak beli, itu pilihanmu. Suke mengangkat bahu. Tuan itu berkata dengan keras. Baik, ini 500.000 batu roh kualitas rendah, tolong beri aku burger ayam panggang. Tuan Tanah melemparkan uangnya banyak-banyak ke atas meja. Suke bahkan tidak menatapnya. Sebaliknya, dia menunjuk ke konter. Pergi ke konter dan buat pesananmu. Tuan keluarga Liu segera dipenuhi amarah. Siapa orang-orang ini? Sikap seperti ini keterlaluan. Mereka tidak akan pernah berhasil dalam bisnis dengan sikap seperti ini. Setelah mendengus dingin dan memasang ekspresi muram, dia langsung pergi ke konter dengan batu rohnya. Prajurit kota salju yang bertanggung jawab untuk menerima perintah juga meniru gaya Suke. Dengan wajah datar, dia berkata dengan lesu, apa yang kamu inginkan? Sang master berkata, burger ayam panggang. Prajurit penerima pesanan berkata, satu pesanan? Sang master berkata, ya. Prajurit penerima pesanan berkata, apakah Anda ingin kok? Sang master berkata, tidak. Prajurit penerima pesanan berkata, bagaimana dengan kentang goreng? Sang master berkata, tidak. Prajurit penerima pesanan berkata, secara keseluruhan itu akan menjadi 500.000 batu roh tingkat rendah. Makan di tempat atau dibawa pulang? Mulut tuannya berkedut, aku akan makan di sini? Prajurit penerima pesanan mengangguk. Setelah beberapa operasi, dia mengumpulkan batu roh. Kemudian dia berbalik untuk menyiapkan burger. Materi telah disiapkan secara pribadi oleh Suke.
Prajurit penerima pesanan hanya perlu mengemas burger di atas kertas. Kemudian dia dengan santai menyerahkan burger itu kepada tuan keluarga Liu. Para penonton terus menggelengkan kepala untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Terlepas dari apakah itu enak atau tidak, dapatkah makanan sederhana seperti itu benar-benar mengarah pada terobosan tahap kultivasi kecil? Itu pasti bohong. Wajah tuannya cukup suram. Sebelumnya, dia masih memiliki secercah harapan, tetapi sekarang dia benar-benar kecewa setelah melihat makanan disajikan dengan begitu santai. Dia percaya bahwa dia pasti telah tertipu. Sekarang dia bahkan merasa sedikit menyesal bahwa dia telah bertindak begitu impulsif. Namun, dia sudah memesan, dan dia akan malu jika harus meminta pengembalian uang di depan penonton. Setelah menerima burger panas, Master mengupas kertas pembungkus. Bau daging yang luar biasa tercium di hidungnya, tiba-tiba nafsu makannya melonjak. Para penonton sangat ingin tahu apakah efek burger ini nyata, dan semua mata tertuju padanya. Kamu akan bisa merasakan efeknya setelah makan burger, Suke mengingatkannya perlahan pada saat itu. Tuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Paling-paling ini akan memberinya pelajaran tentang dibodohi, bahkan jika itu telah dibeli seharga 500.000 batu roh. Engah. Dia membuka mulutnya dan menggigit burgernya. Saat berikutnya, mata tuannya melebar tak percaya. Rasanya yang lezat, termasuk aroma ayam bakar yang menyengat dan rasa asam manis dari saus salad, langsung menggelitik lidahnya. Dia tiba-tiba merasa sangat lapar. Astaga, ini terlalu enak. Tuan itu terkejut. Sebagai ahli tahap transformasi bayi, dia telah berpuasa untuk waktu yang lama dan tidak makan apapun selama bertahun-tahun. Tapi burger sederhana ini, yang penampilannya biasa saja, menjadi sangat menarik baginya. Tuan Liu, bagaimana burgernya? Seseorang di antara kerumunan bertanya pada saat itu. Para penonton cukup penasaran apakah burgernya enak atau tidak. Mengapa Tuan Liu tampak sangat tersentuh secara emosional? Namun, sang master tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan itu. Dia melahap burgernya dengan cepat. Sepertinya dia masih merindukan lebih. Begitu, dia akan memuji makanan lezat ini. Tiba-tiba, kekuatan misterius menyembur keluar dari dantiannya dan menyerbu tubuhnya, meraung seperti tsunami. Apa? Tuannya benar-benar terkejut. Dia tidak punya cukup waktu untuk berpikir lebih banyak. Saat berikutnya, dia duduk di tanah dengan kaki disilangkan dan mulai menarik kekuatan itu dengan seni kultivasi. Ledakan. Setelah beberapa napas, gelombang udara tak berbentuk menyembur keluar dari tubuhnya. Kemudian dia membuka matanya tiba-tiba dengan momentum baru. Matanya bahkan lebih jernih dari sebelumnya. Level 3 dari tahap transformasi bayi? Apakah aku berhasil? Sang master bergumam pada dirinya sendiri. Pikirannya tetap tidak jelas untuk sementara waktu. Apakah saya memecahkan kemacetan yang telah menjerat saya selama bertahun-tahun? Apakah saya membuat terobosan hanya dengan satu burger daging? Semua penonton juga tercengang. Mereka semua telah merasakan perubahan pada tuannya. Level 3 dari tahap transformasi bayi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya Tuhan, dia benar-benar menyadari terobosan ke tahap selanjutnya. Ini bahkan lebih efektif daripada Great Clarity Green Water Pill. Sayang sekali kita hanya bisa makan satu seumur hidup. Ini luar biasa. Semua orang berseru dengan tidak percaya. Mukjizat yang telah mereka saksikan ini hampir memperbarui pandangan hidup mereka. Suara mendesing. Tuan dari keluarga Liu segera berdiri dan menatap Suke dengan penuh semangat. Kemudian dia berkata dengan rasa terima kasih yang luar biasa, "Terima kasih, Jenderal Zhuge. Saya minta maaf kepada Anda atas kata-kata dan perbuatan saya barusan." Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia bahkan membungkuk pada Suke. Suke melambaikan tangannya dengan tenang. "Jangan sebut itu, ini hanya bisnis. Jenderal Zhuge, bagaimanapun, saya sangat menghargai Anda kali ini. Setelah membuat terobosan, saya bahkan memecahkan kemacetan saya. Ini adalah 5 juta batu roh. Saya ingin membeli 10 burger seperti ini untuk para tetua keluarga saya yang masih terjerat oleh kemacetan mereka," kata sang master penuh semangat. Terobosannya kali ini bisa sangat meningkatkan status keluarganya. Jika para tetua lainnya juga bisa membuat terobosan, transformasi lengkap akan terjadi dalam keluarganya, dan status mereka juga akan dipromosikan secara luar biasa. Oleh karena itu, beberapa juta batu roh murah dan hemat biaya jika menghasilkan hasil seperti itu. Melihat ini, para penonton hampir tidak bisa diam. Astaga, ini nyata. Makanan luar biasa seperti ini benar-benar ada di dunia ini. Belum masalah berapa kali kita bisa memakannya dalam hidup kita, mari kita beli dulu.
Seketika, banyak penonton bergegas ke toko dan berkumpul di depan konter. Kemudian mereka mulai berteriak keras, "Saya juga akan membeli 10 burger. Saya juga. Aku akan membeli 3 burger. Aku akan membeli 5 burger. Sial, jangan dorong aku." Seketika toko menjadi kacau. Pada saat ini, Suke berdiri sambil tersenyum dan berteriak, "Teman-teman, sekarang sudah larut. Kami akan menutup toko. Mereka yang ingin membeli burger harus datang lebih awal besok." Setelah mengatakan itu, dia berhenti tersenyum, berbalik dan berteriak ke konter, "Bersihkan dan bersiaplah untuk menutup toko." Mendengar itu, semua orang di toko itu benar-benar terkejut. Apa-apaan? Apakah mereka akan menutup toko sekarang? Tidak, Jenderal Zuge, biarkan aku membeli beberapa burger dulu. Ya, kamu tidak bisa menutup toko setelah menjual hanya 1 burger. Tolong, ayo kita beli burger dulu. Banyak orang memohon padanya dengan masam. Mereka adalah kultivator yang telah terjebak dalam tahap mereka saat ini selama bertahun-tahun, dan kebanyakan dari mereka telah kehilangan harapan dalam membuat terobosan. Tapi sekarang mereka telah menemukan harapan. Masalah jangka panjang mereka dapat diselesaikan hanya dengan 500.000 batu roh. Sekarang Suke adalah penyelamat mereka. Namun, Suke menolak dengan tegas. "Pergi saja, ini adalah perusahaan dengan hati nurani. Kami buka pukul 9 pagi dan tutup pukul 5 sore. Kami selalu tutup tepat waktu. Kami tidak pernah bekerja lembur. Tolong jangan lakukan itu, Jenderal Zuge, tolong tenang. Bagaimana kalau menaikkan harga menjadi 1 juta untuk 1 burger?" "Benar, kami baik-baik saja dengan Anda menaikkan harga." Semua penonton lainnya mengangguk. Suke tidak berubah pikiran. "Itu tidak akan terjadi. Apa yang Anda ambil dari saya? Apakah saya seorang pedagang yang tidak bermoral yang akan menaikkan harganya secara sewenang-wenang? Kredibilitas adalah kunci bisnis. Harga 1 burger adalah 500.000, dan itu tidak akan berubah. Jadi, simpan kata-katamu. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Pergi saja." Ini, semua penonton terpaku dan memasang ekspresi suram. Ekspresi penyesalan muncul di wajah banyak orang. Mereka memendam kebencian di hati mereka saat mereka mengutuk diri mereka sendiri karena ragu-ragu. Sebelum godaan besar seperti itu, tidak ada dari mereka yang bisa menunggu untuk kembali keesokan harinya. Namun, mereka tidak menyangka Suke begitu tegas dan jujur dengan menolak permintaan pembelian mereka, bahkan ketika mereka menyarankan untuk menaikkan harga. Karena reputasinya juga, para penonton tidak berani memaksa Suke untuk menjual burger kepada mereka. Akhirnya, mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas. "Sayang. Sudahlah, ayo kembali lebih awal besok." Para penonton berbalik dan berjalan ke gerbang dengan sedih. Suara mendesing. Tepat pada saat itu, sesosok muncul tiba-tiba. Para penonton terkejut, kemudian mereka menemukan bahwa itu adalah Suke yang berdiri di gerbang. Ekspresinya telah berubah. Dengan senyum di wajahnya, dia mengedipkan mata dan berkata, "Pak, apakah Anda memerlukan kartu anggota? Dengan kartu anggota, Anda dapat memesan makanan dengan segera.